البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadits salisa asyar, hadis yang ke-13. Anhu, masih dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa al-abdul muslim," kalau seorang hamba yang muslim itu berwudu, awil mukmin atau hamba yang mukmin, fa ghassala wajhah, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, dia akan keluar dari wajahnya itu semua kesalahan. Nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma', dia melihat kepada kesalahannya tadi dengan kedua matanya bersama dengan air. Ini perkara gaib, tapi kita yakin itu. Au ma'a akhiri qatratil ma', atau kesalahannya itu bersama dengan akhir tetesan dari air, dilihat oleh matanya. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'ah, keluar dari kedua tangannya seluruh kesalahan, kana batoshatha yadah, yang digenggam oleh tangannya atau dihempaskan atau dihantamkan oleh kedua tangannya, ma'al ma'au ma'a akhiri qatratil ma', bersama dengan air atau bersama dengan akhir tetesan dari air. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah, keluar dari kedua kakinya itu semua kesalahan yang kedua kakinya melangkah untuk membawa kesalahan itu, bersama dengan air atau au ma'a akhiri qatratil ma', akhir dari tetesan air, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia itu keluar dari dosa dalam keadaan bersih. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan wudu, dan dalil tentang masalah ini banyak. Bagaimana dalam hadis yang lain? Apakah disebutkan di sini? Ara'aitum law anna li ahadikum ani baitan wa baina baitan wa amamahu nahr summa yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat abaqiya alaihi adran? Qalu la. Rasulullah bertanya, bagaimana pandangan kalian kalau salah seorang dari kalian punya rumah dan di depan rumahnya itu atau di depan pintu rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di situ 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran di badannya? Mereka mengatakan iya, mereka mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah menyebutkan itulah gambaran apa? Sholat 5 waktu. Sementara sholat 5 waktu dimulai dengan apa? Dengan wudu, atau hadis yang lain itu lebih sesuai ya, yaitu hadis Utsman bin Affan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, dan seterusnya itu. Baik, kita lihat dari hadis ini Rasulullah bersabda, idza tawaddo'a al-abdul muslim. Idza, dia ini adalah apa? Dia adalah isim syarat. Dzarfun lima istaqbala minaz zaman. Sementara isim syarat ini menunjukkan apa? Mafhum mukhalafah. Kalau amalan ini tidak dipenuhi, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu, yaitu apa? Keluar dari dosa. Berarti di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya di antara sebab terhapusnya dosa adalah wudu. Tapi siapa yang berwudu di sini? Al-abdul muslim. Ini menunjukkan amalan orang kafir itu tidak bermanfaat. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat, dan seterusnya itu. Permisalan orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalannya adalah seperti debu yang dihantam, yang di atas batu yang besar dan dihantam oleh angin yang pada hari yang angin kencang, angin bertiup dengan kencang, yaitu nggak ada gunanya. Maka syaratnya adalah muslim, atau barangkali Rasulullah bersabda al-mu'min. Ini ikhtalafa fihi, syakka fihi rawi. Kemudian fa ghassala wajhah, dia mencuci wajahnya. Karena memang apa? Memang inilah rukun wudu. Yang pertama adalah apa? Faghsilu wujuhakum. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang sebelum itu tidak mencapai derajat rukun. Masalah apa? Tamatmud, yaitu berkumur-kumur. Alal khilaf, tapi itulah yang rajih, karena yang namanya wajah adalah ma yahsulu bihi al-muwajahah. Sementara di dalam mulut itu bukan apa? Bukan bagian dari wajah. Wajahnya adalah yang di depan, yang di luar. Yang ini alal khilaf. Makanya hadis yang mengatakan idza tawadda'tum famatmid, hadisnya dhaif, yang rajih. Hadisnya syadz.
Kalau kalian berwudu, maka hendaknya kalian berkumur-kumur. Ini hadisnya dhaif. Adapun kalau istinsyak dan istinsar memang dia adalah apa? Adalah wajib. Sebagian mengatakan bahkan rukun karena dia bagian dari wajah juga, karena lubang hidung secara umum adalah nampak. Tapi walaupun untuk kedalam-dalamnya yaitu sampai minkhar, ini tidak sampai wajib tapi mustahab. Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak, menghirup air sampai ke ujung minkhar yaitu lubang bagian dalam. Sungguh-sungguhlah kecuali kalau engkau puasa. Para ulama mengatakan ini mustahab. Tapi mencuci lubang hidung itu memang wajib, atau sebagian mengatakan adalah apa? Rukun. Kemudian apa? Fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya benar-benar yang namanya air wudu ini menghapus kesalahan sesuai di bagian ya yang terkait dengan apa? Terkait dengan kesalahan atau yang terkena air wudu tersebut. Baik. Nazara ilaiha bi ainaihi. Dia melihat kepada dosa-dosanya yang keluar tadi itu bersama dengan apa? Dengan kedua matanya. Ini adalah perkara yang gaib. Dohirnya kita tidak melihat itu. Tetapi apa? Tetapi kita yakin mata kita sebenarnya melihat itu. Sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-ma'ul musta'mal tahirun wala mutahhir. Air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk berwudu, memang dia suci karena tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan apa? Najis, tetapi ghairu mutahhir. Dia tidak lagi mensucikan. Kenapa? Air itu bercampur dengan dosa. Tapi dibantah oleh Imam Syaukani, khati'ah ini laisa laha jurm. Kesalahan itu tidak memiliki benda betul-betul. Mana zatnya kesalahan itu? Bentuknya apa? Enggak ada. Air tetap air saja. Tapi itu adalah kata beliau sesuatu yang maknawi. Maka apa? Maka air dohirnya dan kenyataannya adalah selama dia itu masih tidak keluar dari mutlaqul ma', air mutlak, sifat air, dan tidak ada di situ masalah tadi itu berubah karena najis, maka dia adalah tahirun mutahhir dengan dalil-dalil yang banyak tentang masalah ini. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, kunna ala ahdi Rasulullah SAW, ini yatawaddau kulluna fi ina'in wahid wa rijalan wa nisaa. Dan kami dulu pada zaman Rasulullah SAW berwudu dari satu wadah, pria dan wanita. Kata para ulama ini mahmul sebelum turunnya apa? Ayatul hijab. Karena ayatul hijab ini memang agak terakhir kedatangannya. Di zaman apa? Pernikahannya siapa itu? Zainab. Tayyib. Syahidnya di sini apa? Rata-rata kalau orang berwudu bersama jelas apa? Dia terkena sisa-sisa air yang lain dan air itu masuk lagi ke bejana itu, kemudian dipakai untuk berwudu. Padahal rata-rata bejana itu tidak mencapai 2 kullah. Secara umum, lafaz ina. Maka ini menunjukkan al-ma'ul musta'mal ini adalah tetap suci dan mensucikan. Adapun masalah ini, airnya itu bercampur dengan kesalahan, ini adalah sesuatu yang maknawi. Tidak betul-betul berupa ada zat yang bercampur di situ dan nampak dan merubah warnanya, tidak ada demikian. Bersama dengan air tadi, au ma'a akhiri qatratil ma', atau bersama dengan akhir tetesan dari air itu. Tayyib. Maka ini menunjukkan benar-benar wudu itu adalah sesuai dengan namanya. Tawaddu'a dari apa? Al-wadha'ah, yaitu kecemerlangan. Maka orang yang berwudu, maka dia akan cemerlang dari apa? Dosa-dosa dia. Karena kita sudah tahu dengan dalil-dalil yang banyak bahwasanya dosa itu menyebabkan apa? Wajah menjadi menghitam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, tidaklah seseorang itu berbuat suatu dosa kecuali di wajahnya itu ada sawat, ada kegelapan, dilihat oleh orang-orang yang mampu melihat. Ini untuk di dunia, untuk di akhirat kita sudah tahu. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Menunjukkan apa? Memang yang namanya dosa ini membuat jadi apa? Membuat jadi gelap, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia ini maknawi, kalau di akhirat adalah hissi. Kemudian apa? Kalau dia berwudu, maka kotorannya tadi dicuci oleh air tersebut sehingga dia menjadi cerah. Terutama yang rajin apa? Qiyamul lail. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu, setiap orang yang qiyamul lail, dan jelas qiyamul lail itu dia berwudu juga tentunya, maka wajahnya akan cerah. Nah, nanti di hari kiamat kita sudah tahu itu, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, inna ummati yu'tauna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya cerah, wajahnya gemilang, wajah dan kedua tangan kakinya itu, karena
apa itu sisa-sisa dari air wudu, kesan-kesan wudu. Ini sesuai dengan namanya al-wadha'ah. Dan nanti di dalam surga para wanita juga berwudu. Barangkali laki-laki juga, tapi yang dilihat oleh Rasulullah adalah seorang wanita di situ yang berwudu. Untuk apa? Kata para ulama, kata Ibnu Hajar, bukan karena dia wajib sholat dan sebagainya, tapi kembali ke makna asal al-wadha'ah, membuat wajahnya biar semakin bertambah indah dan cemerlang. Baik, kemudian yang berikutnya masalah tangan juga demikian. Jika dia mencuci kedua tangannya, keluar dari kedua tangannya itu setiap kesalahan. Dan kita sudah tahu dengan dalil-dalil yang lain, yang dimaksud khati'ah di sini adalah apa? Adalah dosa kecil. Karena untuk dosa besar tidak ada kecuali dengan cara bertaubat. Adapun kalau dosa kecil memang dia itu yang menyebabkan, dia itu yang dihapus dengan amal-amal soleh ini. Sebagaimana hadis yang ini yang akan kita lewati insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Syaratnya adalah idza jutunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Menunjukkan bahwasanya janji-janji ini untuk dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil banyak sekali, boleh jadi sampai apa? Ka zabadil bahar, seperti buih di lautan itu. Dihapus dengan amal-amal soleh ini. Dan Syekhuna Yahya mengatakan kalaupun dosa kecil ini tidak kalau amal soleh itu tidak sampai menghapus dosa besar, tapi banyaknya amal soleh nanti akan tetap apa? Ada hikmahnya untuk mengikis dosa besar tadi, karena nanti akan ditimbang mana yang lebih berat. Maka ada faedahnya dia. Amal soleh tadi kalaupun tidak mampu untuk menghapus dosa besar. Demikian pula yang berikutnya, yaitu apa? Masalah kakinya. Dosanya akan keluar dari kakinya itu bersamaan dengan akhir tetesan dari air itu, sampai dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya masalah ini masih terkait dengan apa? Dengan keimanan. Beriman tidak kita dengan dalil-dalil ini, bukan hanya untuk syariat, tapi juga apa? Perkara yang terkait dengan imaniyah, perkara yang gaib ini. Dosa-dosa keluar, bahkan dilihat oleh matanya sebenarnya, dan sebagainya itu. Makanya Rasulullah bersabda, apa itu? La yahfadhu ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bukan berarti kalau dia tidak wudu kecuali 5 kali, dia bukan mukmin, bukan. Tapi ini adalah mukmin yang imannya sempurna atau imannya itu kuat. Maka dia setiap kali batal dia wudu lagi. Seperti siapa? Seperti Bilal bin Rabah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.